Bersama atasi perundungan. Modul 1, pengantar program Roots Indonesia. Materi 1, mari berkenalan dengan program Roots Indonesia. Program Roots adalah program pencegahan perundungan di satuan pendidikan dengan memberdayakan peserta didik sebagai agen perubahan menyebarkan perilaku positif di sekolah. Program ini adalah salah satu program pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang sesuai dengan Permendikbud-Ristek nomor 46 tahun 2023. Tujuan pembelajaran, guru memahami Permendikbud-Ristek nomor 46 tahun 2023 sebagai landasan dan urgensi pelaksanaan program Roots di Indonesia di antaranya. 1. Guru memahami apa itu program Roots Indonesia dan pelaksanaannya di satuan pendidikan. 2. Guru memahami apa itu agen perubahan yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program Roots Indonesia di satuan pendidikan. Landasan pelaksanaan program Roots di Indonesia. 1. Program Roots di Indonesia adalah salah satu program pencegahan perundungan yang dapat direkomendasikan oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK di satuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. 2. Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 merupakan penyempurnaan dari Permendikbudristek nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan lingkungan satuan pendidikan. Urgensi pelaksanaan program RUS di Indonesia. Berdasarkan riset yang dilakukan, perundungan memiliki prevalensi yang tinggi di lingkungan anak Indonesia, yaitu antara lain Program Penilaian Pelajar Internasional atau PISA tahun 2022 mencatat bahwa sekitar 25% anak perempuan dan 30% anak laki-laki melaporkan menjadi korban tindakan bullying setidaknya beberapa kali dalam sebulan atau rata-rata 20%. 2. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja atau SNPHAR tahun 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 3. Perlindungan Anak atau KPPA menyatakan bahwa 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki dan 41,05% atau 4 dari 10 anak laki-laki usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya. 4. Asesmen Nasional atau AN Kemendikbudristek tahun 2022 mengungkapkan bahwa 36,31% peserta didik atau 1 dari 3 berpotensi mengalami perundungan. Hubungan program Roots Indonesia dengan rapor pendidikan. Asesmen nasional dalam rapor pendidikan digunakan sebagai asesmen terhadap situasi pendidikan di Indonesia, baik dari sisi kompetensi maupun profil pelajar Pancasila dan lingkungan belajar. Adapun profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Program Roots Indonesia. Program Roots Indonesia adalah program pencegahan perundungan di satuan pendidikan yang dikembangkan oleh UNICEF Indonesia di tahun 2017 sampai 2020 bersama pemerintah Indonesia, universitas, serta berbagai praktisi. Pendekatan dari program Roots Indonesia memusatkan peran peserta didik di satuan pendidikan sebagai agen perubahan untuk menyebarkan pesan dan perilaku baik di antara teman sebaya. Selain itu, program Roots mendorong agen perubahan untuk menciptakan pertemanan sehat sebagai strategi pencegahan perundungan di lingkungan sekitar. Program Roots telah dijalankan di beberapa negara dan juga sudah pernah diuji coba di beberapa satuan pendidikan di Indonesia. Program Roots Indonesia 1. Pengenalan Prokta 2. Meningkatkan rasa percaya dalam kelompok sebaya 3. Mengenal perundungan 4.
4. Kepemimpinan dan komunikasi efektif. 5. Membuat perspektif yang berbeda dan membangun hubungan yang sehat. 6. Memberikan respon terhadap konflik. 7. Membuat perubahan perilaku secara positif. 8. Mengembangkan rekomendasi kebijakan pencegahan kekerasan sekolah. 9. Membuat perubahan perilaku secara positif. 10. Membuat aksi yang melibatkan semua peserta didik. 11. Merancang aktivitas RUT di satuan pendidikan. 12. Menyusun dan memperkuat pesan. 13. Persiapan aktivitas RUTS Day di satuan pendidikan. 14. Pelaksanaan aktivitas RUTS Day di satuan pendidikan. 15. Evaluasi terhadap program RUTS Indonesia. Pihak yang terlibat dalam program RUTS Indonesia. Terdapat 3 pihak yang terlibat dalam program RUTS Indonesia, yaitu 1. Fasilitator nasional, 2. Fasilitator guru, 3. Agen perubahan. Agen perubahan sebagai pemegang peran utama dalam program RUTS Indonesia. Program RUTS Indonesia memusatkan agen perubahan sebagai penyebar perilaku positif di lingkungan satuan pendidikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan agen perubahan antara lain keseimbangan jumlah agen perubahan laki-laki dan perempuan. Jika satuan pendidikan memiliki kebijakan untuk mengurangi aktivitas ekstrakurikuler kelas 9 dan 12 yang akan fokus untuk mempersiapkan kelulusan, maka satuan pendidikan dapat mengalokasikan kuota agen perubahan untuk kelas 7, 8, 10, dan 11. Pemilihan agen perubahan dapat memakai Google Form atau kotak suara. Sebaiknya pemilihan dilakukan per jenjang sehingga hasil pemilihan suara tidak tercampur untuk memastikan kuota seimbang antar jenjang kelas. Aktivitas yang dilakukan oleh agen perubahan. Aktivitas bersama agen perubahan akan dilakukan secara mingguan yang terdiri dari pengenalan materi dan diskusi kelompok. Setiap pertemuan dilaksanakan dalam durasi kurang lebih 60 menit. Setelah program RUTS Indonesia selesai, agen perubahan juga dapat dilibatkan untuk memastikan keberlanjutan program, antara lain melakukan aktivitas kampanye pencegahan perundungan, melakukan diskusi kelompok terarah untuk menentukan mekanisme terbaik untuk melanjutkan program di tahun mendatang, menjadi CO fasilitator dalam pelaksanaan pelatihan kepada peserta didik terpilih di pelaksanaan program RUTS Indonesia. Yang akan dicapai oleh guru melalui pembelajaran RUTS mandiri. Terdapat beberapa penyesuaian kompetensi yang ada dalam pembelajaran RUTS secara digital. 1. Pembelajaran RUTS secara digital akan meningkatkan kompetensi guru dalam aspek pengetahuan, namun tidak dalam kemampuan fasilitasi kelompok. 2. Berbagai kegiatan yang diperkenalkan melalui pembelajaran digital dapat diadaptasi dan dimodifikasi oleh guru dalam kegiatan di satuan pendidikan sesuai pemahaman masing-masing. 3. Guru yang telah menyelesaikan pembelajaran digital belum dapat disebut sebagai fasilitator guru, namun tetap dapat berperan dalam melakukan upaya pencegahan perundungan di satuan pendidikan masing-masing.